Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada materi sebelumnya kita sudah belajar persiapan untuk melakukan testing API. Sekarang kita akan belajar testing API. Kamu masih ingat kan tools apa yang digunakan? Nah, kita akan menggunakan Postman untuk API testing ya. Sebelum kita ulas testingnya lebih jauh, kita pahami dulu apa itu Postman. Yuk jalan-jalan ke Ponorogo. Mari kita let's go. Postman itu gini gengs, Postman adalah HTTP client tool yang digunakan untuk melakukan testing RESTful API. Jadi, Postman ini merupakan sebuah media untuk membantu kita dalam proses menguji produk yang telah dibuat. Terdapat 3 unsur dalam Postman antara lain collection, environment, dan request. Kita bahas satu persatu yuk. Collection adalah kumpulan dari request. Kita bisa mengelompokkan beberapa request ke dalam collection. Jadi, konsepnya mirip saat kita membuat folder gitu. Selanjutnya yaitu environment. Environment adalah seperangkat variabel yang bisa kita panggil saat menjalankan request. Environment di sini sama loh dengan environment yang kita pelajari pada topik development. Nah, kita perlu mengelompokkan setiap environment yang memiliki beragam konfigurasi berbeda melalui fitur environment pada Postman. Dan terakhir request. Setiap request mewakili API URL yang akan dites. Di dalam request ada beberapa opsi yang perlu kita konfigurasi sesuai API documentation dari tim backend gengs. Konfigurasi tersebut penting loh agar kita bisa melakukan API testing. Setelah kenal Postman dan unsurnya, mari kita belajar instalasi, konfigurasi, dan tes API menggunakan Postman. Mari kita lanjut. Untuk mendapatkan installernya, kita tinggal download melalui laman web Postman sesuai operating system komputer kita. Untuk proses instalasi, tidak ada konfigurasi khusus kok. Cukup buka file yang kamu download lalu ikuti langkah yang diarahkan oleh Postman installer. Lalu, Postman juga punya fitur login loh. Fitur ini berfungsi agar semua konfigurasi Postman yang telah kita atur akan tersimpan di dalam server Postman. Jadi saat kita membuka Postman dan login melalui komputer lain, kita akan mendapatkan konfigurasi yang telah kita atur sebelumnya. Tapi bagaimana ya kalau kita tidak login tapi ingin mendapatkan konfigurasi sebelumnya? Kalau belum login, kita bisa membuka konfigurasi sebelumnya melalui proses export dan import. Cara ini akan kita pelajari pada topik ini. Selain itu, kita juga bisa menggunakan fitur share. Jadi, agar hasil kerja kita tersimpan dan bisa dibuka di komputer lain, pastikan kamu pakai login ya. Sekarang kita cobain login yuk. Kalau tadi bahas konsep dasar Postman dan cara loginnya, kayaknya kurang pas deh kalau kita nggak bahas tentang cara membuat environment. Kamu penasaran sama cara buatnya? Kalau gitu ayo kita let's go. Kita konfigurasi environmentnya dulu gengs. Tapi detail environment bisa kamu lihat pada gambar ya. Untuk cara melihat dan menambahkan environment ada di slide berikutnya ya. Pertama, kita buka aplikasi Postman dan di sini saya sudah membukanya pada dashboard. Klik menu environment, kemudian klik ikon plus buat bikin environmentnya. Setelah itu, beri nama sesuai environment yang mau dites. Misalnya kita beri nama sheet, what, atau sejenisnya. Lalu tekan enter kalau udah selesai. Tada, environment baru berhasil dibuat. Buat mengedit atau menghapus environment bisa kita lakukan dengan membuka option menu yang ada di sebelah environment kayak gambar di samping. Kemudian kita isi variabel-variabel yang ada di dalam environment yang udah dibuat. Sebagai contoh, kita bakal bikin variabel base URL dari setiap endpoint yang mau dibuat ya. Berikut langkah pengisian variabel environment gengs. Masukkan variabel contohnya base URL, masukkan initial value berupa URL contohnya https bla bla bla. Pada bagian yang ketiga, pada bagian current value akan terisi otomatis. Yang keempat, klik save. Selain environment, kita juga perlu tahu cara membuat collection gengs. Caranya juga nggak ribet kok, langsung kita intip aja yuk. Yay, environment dan variabelnya udah selesai kita buat. Kalau kamu bikin banyak environment, daftar environment bisa kita lihat pada bagian menu environment. Kita lanjut membuat collection yuk. Berikut ini adalah langkah membuat collection. Gini nih caranya, perhatikan baik-baik ya. Buka aplikasi Postman, klik menu collection. Yang ketiga, klik create new collection buat bikin collection.
Yang keempat, beri nama collection sesuai kelompok request yang akan dites, misal latihan Postman. Tekan enter, tada, collection baru berhasil dibuat. Buat mengedit atau menghapus collection bisa dilakukan dengan membuka option menu yang ada di sebelah environment, gengs. Kalau kamu mau edit, cari bagian edit ya, termasuk kalau mau menghapus, kamu bisa cari bagian delete. Gampang banget kan bikin environment dan collection tuh. Setelah kita pilih environment, kita klik menu collection dan klik nama collection. Pas simulasi di part 1, kita kan udah kasih nama latihan Postman tuh, tinggal pilih deh. Udah gitu, kita lanjut klik option button di sebelah collection dan pilih add request. Setelah pilih add request, kita kasih nama request sesuai dokumentasi API dari tim backend. Oh iya, kita bisa pakai API dummy dari HTTPS bla bla bla, contohnya all user. Kalau udah, kita tekan enter. Kamu masih ingat gak nih soal HTTP method di topik 1? Kita cari HTTP method dan pilih sesuai dokumentasi API dari tim backend. Terus kita pilih HTTP method get. Biar lebih jelas, lihat di gambar yuk. Kita masukkan request URL yang tidak ada parameternya sesuai dokumentasi API dari tim backend. Kita bisa pakai API dummy dari HTTPS regress.in. Nah, kita kan udah pernah membuat variabel base URL di environment, jadi kita nggak perlu lagi menuliskan base URL pada requestnya. Terus gimana dong? Kita panggil aja variabel base URL. Caranya cukup ketik base URL diikuti endpoint, contohnya base URL API user, jadi kita akan request data seluruh user. Berikutnya kita perlu atur header nih, gengs. Langkah-langkahnya kayak berikut ini. Pertama, kita klik tab header, terus kita klik pada case, selanjutnya kita isikan content type. Sekarang kita klik pada value dan isikan application JSON, terus kita save deh. Biar bisa jalankan request yang tadi kita buat, ini waktunya kita kirim requestnya dengan klik send. Request dikirimkan dengan HTTP method get dan server akan kasih respon. Jadi yang bakal kita tes observasi. Yang pertama respon body, respon kode, respon time. Kita tes ketiganya apakah udah sesuai dengan requirement. Biar makin kebayang, lihat gambar yuk. Request dengan parameter, contohnya gini deh. Kita mau beli es krim di minimarket. Nah, kita bakal fokus sama es krim ukuran mini aja kan, tanpa lihat-lihat yang lain. Kita langsung menghampiri freezer es krim. Terus kita cari deh es krim dengan ukuran mini, sama kayak request dengan parameter informasi yang bakal kita terima juga berfokus pada list yang diberikan. Sekarang kita bikin request dengan parameter yuk. Langkah-langkahnya mirip kayak langkah-langkah pas kita bikin request tanpa parameter. Cermati perbedaannya ya. Pertama, kita pilih environment yang udah dibuat. Setelah kita pilih environment, kita klik menu collection dan klik nama collection. Pas simulasi di part 1, kita kan udah kasih nama latihan Postman tuh, tinggal pilih deh. Udah gitu, kita lanjut klik option button di sebelah collection dan pilih add request. Setelah pilih add request, kita kasih nama request sesuai dokumentasi API dari tim backend. Oh iya, kita bisa pakai API dummy dari HTTPS regress.in, contohnya all user by page. Lihat di gambar ya. Kalau udah, kita tekan enter. Kita cari HTTP method dan pilih sesuai dokumentasi API dari tim backend. Terus kita pilih HTTP method get. Kita masukkan request URL, ada parameternya sesuai dengan dokumentasi API dari tim backend. Kamu bisa pakai API dummy dari HTTPS regress.in. Nah, kita kan udah pernah membuat variabel base URL di environment. Kita tinggal panggil aja dengan ketik base URL diikuti endpoint, contohnya base URL API user page sama dengan 2, jadi page 2. Jadi kita akan request data user di halaman 2. Kita lanjut atur headernya yuk. Langkah-langkahnya kayak berikut ini. Pertama, kita klik tab headers, terus klik pada case, selanjutnya kita isikan content type. Sekarang kita klik pada value dan isikan application JSON, terus kita save deh. Biar bisa dijalankan request tersebut, kita klik send.
Request bakal dikirimkan dengan HTTP method get dan server bakal memberi respon. Kita bakal mendapatkan respon body, respon kode, dan respon time. Terus kita lihat apakah udah sesuai sama requirement. Biar kebayang, kita amati gambar ya. Oh iya, kita bisa ganti value yang ada di dalam parameter gunanya buat melakukan positif testing atau negatif testing. Request dengan body. Kalau kita pakai analogi yang tadi, misalnya kita udah ngambil nih es krim yang kita cari, terus tahu-tahu kamu berubah pikiran gak jadi beli es krim, berarti kamu harus mengembalikan es krim tadi supaya tersimpan lagi di freezer. Nah, request dengan body itu lebih kepadanya menyimpan dan mengubah data. Sekarang kita membuat request dengan body, gengs. Yuk ikuti langkahnya. Pertama, kita pilih environment yang udah dibuat. Terus kita klik menu collection dan klik nama collection. Lalu pilih latihan Postman. Kemudian kita lanjut klik option button di sebelah collection dan pilih add request. Setelah kita pilih add request, kasih nama request sesuai dokumentasi API dari tim backend. Oh ya, kita bisa pakai API dummy dari https regress.in juga loh. Contohnya klik user, dilihat gambar. Kalau udah, kita klik enter. Kita cari HTTP method dan pilih sesuai dokumentasi API dari tim backend. Terus kita pilih HTTP method post. Kita masukkan request URL yang ada bodinya sesuai dengan dokumentasi API dari tim backend. Kamu bisa pakai API dummy dari https regress.in. Nah, kita kan udah pernah bikin variable base URL di environment, kita tinggal panggil aja deh dengan ketik base URL diketuai endpoint, contohnya base URL API user. Lihat di gambar yuk. Pertama kita klik tab headers, terus klik pada case, selanjutnya kita isikan content type. Sekarang kita pada value. Sekarang kita klik pada value, kita isikan application JSON, terus kita save deh. Pertama kita klik tab body, kemudian klik pada raw. Selanjutnya masukkan request body sesuai dokumentasi API dari tim backend. Bisa juga menggunakan API dummy dari https regress.in. Lalu kita klik save. Kalau udah, saatnya kita klik send. Request bakal dikirimkan dengan HTTP method PO dan server bakal memberikan respon. Pada request body, beberapa hal ini loh yang bakal kita validasi. Respon body, respon kode, respon time apakah sesuai dengan requirement. Cek detailnya pada gambar yuk. Kita bisa mengganti value yang ada di request body buat melakukan positive testing atau negative testing. Ada cara yang lebih mudah nih, kita bisa memakai collection dan environment yang udah dibuat sama tim backend. Kita bisa langsung melakukan API testing, jadi nggak perlu mengkonfigurasi dari awal setiap requestnya. Kita cukup menjalankan apa yang udah dikonfigurasi oleh tim backend dengan skenario testing yang udah kita siapkan untuk tes API. Kamu pasti pernah merasakan pas lagi minta sesuatu permintaan, terus kamu menunggu buat jawabannya kan, apakah permintaannya bisa dikabulkan atau enggak. Nah, karena tadi kita udah bahas tentang cara membuat request, sekarang kita bakal cari tahu cara membuat memahami responnya, gengs. Dan ini adalah hasil send dari post URL tersebut ya. Sekarang kita masuk ke langkah share environment. Pertama,
Tadi kita klik menu environment, terus klik nama environment yang mau di-share, klik option button dan klik share. Selanjutnya kita masukkan email yang mau di-share. Terakhir, kita klik share environment. Nah, sekarang email yang kamu undang bakal punya akses terhadap environment yang kamu buat deh. Mantap. Yuk sekarang langsung dipraktekin aja, bikin request untuk masing-masing metode get, post, put, patch, dan delete dari dokumentasi API https regress.in. Ini ya di Postman, kalau ada yang kesulitan kalian bisa tanyakan juga. Dan tampilannya akan seperti pada gambar ya. Sekian penjelasan pengenalan API dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.